Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal Antv. Dan hari ini kita akan bertemu dengan pelapor kita yang bernama Ibu Yuyun, yang melaporkan tentang keadaan anak dan cucunya yang dianggap ini pekerjaannya ini jauh dari hal-hal yang halal. Saya sudah janji dengan Bu Yuyun itu di masjid ini, di musola ini nih ya. Bu Yuyun sekarang sudah ada di sana. Langsung aja kita sampai ke sana aja untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Bu Yuyun. Assalamualaikum. Salam, Mas Faldi. Iya, Ibu Yuyun ya? Iya, Ibu Yuyun. Assalamualaikum, Bu Yuyun. Ya. Aduh, kita ketemu di sini nih jadinya Ya. Ibu Yuyun nih. Ini saya sama tim dari Bekal Sebelum Ajal datang ke sini menindaklanjuti laporan yang Bu Yuyun berikan kepada tim kita nih, Bu Yuyun ya. Iya. Bahwa anak dan cucunya Bu Yuyun ini mengerjakan sesuatu yang jauh dari halal. Ini kita nggak ngerti nih maksudnya seperti apa nih. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu Yuyun nih seperti apa sih sebenarnya? Mary sama Putri. Suka keluar malam karaokean. Suka keluar malam karaokean. Mary ini siapa nih? Anaknya Ibu. Iya. Kalau Putri? Lucu. Lagi, baiklah dulu, nggak bisa diajarin. Kalau saya boleh tahu, kalau Ibu Mary-nya ini masih punya suami? Enggak. Udah nggak punya suami. Iya, ada. Kalau Putri ini umurnya berapa, Bu? Masih ingat nggak cucunya umur berapa? 19. Ini Masya Allah, jadi Ibu tahunya ini sekarang nih, anaknya ini sering keluar malam, karaoke. Iya, katanya kerja di sport. Katanya, oh kerja di Ya, sport. si Putih juga sama. Nah sekarang nih, harapan Ibu nih apa nih buat anak dan cucu Ibu nih? Biar bener. Jadi benar. Iya, biar bener, ibadah yang bener ya. Jangan keluar malam lagi, kita malu sama tetangga. Anggapan tetangga kan kagak bener, orang janda mah nggak bener. Tetap aja kagak benar. Janda pulang malam gitu ya? Iya, janda pulang malam, sangka orang kagak benar, apalagi kalau buat cowok. Ini anak Ibu ada di rumah atau di mana nih, Bu? Biasanya kalau siang-siang udah menjelang sore-sore gini, Bu? Ada di rumah. Ada di rumah masih? Iya, masih di rumah. Oh, gitu. Kadang dia tidur. Oh. Yaudah kalau gitu kita langsung jalan aja. Di mana, Bu? Sana? Iya, oh, ya sono. Ya. Anak lu berantem. Dia berantem sama siapa? Sono dekat tetangga no. Astagfirullahaladzim, la ilaha Laki illallah. orang. Saya nggak tahu yang laki orang, pokoknya saya mah nggak tahu. Nggak tahu laki orang. Astagfirullahaladzim. Cepet. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Rasulullah. Ada apa, Mary? Punya anak begini gua nggak tahu ya. Ada apa ini saya nggak tahu. Ilahi ta'ala. Jangan ribut jadi orang ya. Saya nggak tahu anak saya. Ya, demen orang saya nggak tahu. Oh, ada kamera kayak gini sih, Nek? Ya maaf dulu. Ini ada apa sih ini? Coba deh, kita jelasin satu dulu ya. Jangan semuanya ngomong nih, nggak ngerti di permasalahannya apa nih. Nih, Pak. Ini pelakor, Pak. Ngerebut suami saya nih, Pak. Sering SMS sama suami saya. Suka minta duit sama suami saya, Pak. Laki lu yang beda-beda. Jangan begini. Saya nggak tahu ya. Emang dianya aja, Nek. Emang dianya aja. Tiba-tiba datang ke rumah orang kayak gitu, Bu. Karena malu tuh ngerti laki gua. Orang tua aja yang Astagfirullah, Bapak jangan. orang malu. Ada malu dong. Laki di situ. Ayo malu anak saya. Laki lu yang ngecat gua terus. Bu, istighfar semuanya istighfar ya, astagfirullah. Saya kan nggak tahu, Pak. Iya. Begini. Iya, Ibu, saya ngerti. Yang malam nggak tahu kalau ngambil laki orang. Saya juga orang mah insaf, udah tua jangan begitu baik, itu malu sama tetangga. Putri sama.
gini ya, maaf juga nih buat Ibu Mary ya, Mbak Putri ya. Saya datang ke sini nih, saya diminta datang sama Ibu Yuyun ya. Mau rencananya ngajak Bu Mary sama Mbak Putri ini ke tempat kita untuk belajar di Pondok Hijrah. Maaf Ibu ya, Ibu tolong dibantu ditenangin dulu ya Bu ya. Ini biar nggak shock, biar nggak marah-marah lagi. Ibu istirahat dulu aja biar tenang Ibu, diantar aja Bu. Ke tempat Ibu aja kali bentar ya. Jadi gitu ya, ya Ibu ya. Ini sekarang tinggal anaknya nih dua nih, gimana nih sama cucunya ya? Mau nggak ikut kita belajar sama-sama di Pondok Hijrah? Ya Bu ya, kita begini ya. Boleh. Udah tuh mah mau. Enggak. Udah ngambil hati orang. Suruh jalan bener kagak mau. Putri itu bagaimana, Put? Ya udah itu mama ikut. Nah, iya dua-duanya, Putri. Kita kudu insaf. Tuh, ikut orang-orang tuh, tetangga malu sama tetangga ribut terus. Tuh orang ribut laki orang. Siapa yang ngebut laki orang sih? Mary enggak ngambil laki orang enggak. Itu tetangga pada ngomong ngambil laki orang. Ya emang kerjaan Mary kayak gitu, kerjaan gua kayak gitu. Mama ikut sadar. Putri gua sama, anaknya jadi ikut-ikutan sama orang tua tuh begitu. Kita juga sadar, Put, jangan kayak ngikutin jangan kayak mama, Put, jangan kayak didak Ya mama, udah ini Put. juga semua kan karena mama mah. Mama kalau mama bener, aku juga bakal bener mah. Kalau Mary nggak mau sadar, Mak, nenek yang pada pergi. Nggak mau ngikutin anak-anak. Iya, ya Allah. Agak halal makan begitu, Putri, Mary. Mah? Agak halal. Ibu, Ya. ya Allah, Ibu. Lu jangan diaku orang tua ya. Mama kabur, nenek kabur. Ibu, ya Allah. Ya, anak susah diajar, udah nggak ada bapaknya, nggak punya kakek. Nggak bisa diajar sama nenek. Mama nggak mau lagi ngatur anak, Putri sama cucu udah. Mama bukain, Mama. Mama bukain. Ya kalau lu mau sadar, mau dibukain pintu, lu harus ikut sama Mas Padi. Iya, mau ikut ya. Mama buka. Nah ini, lu kalau mau bukain pintu, lu mesti sadar. Maafin, Ma. Mbak Mary, Putri, Ibu, yuk kita ngobrol lagi di luar sekarang yuk. Ayo sedikit kita kumpul di luar lagi. Ayo, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi gimana nih, ya? Mbak Mary, Putri, mau ikut sama saya ke Pondok Hijrah, mau belajar. Gimana, mau nggak? Mau nggak? Mau, ya. Kalau gitu sekarang gini aja, langsung aja Mbak Mary dan Putri siap-siap. Kita langsung berangkat ke Pondok Hijrah. Dia mah. Jangan sama orang tua, Put. Ini semua karena mama mah. Bu, udah Bu. Di sini kita mau belajar ya. Udah nggak usah berantem dulu sama anaknya udah. Ayo Putri tahan dulu emosinya, ayo Ibu tahan emosinya dulu, ayo. Assalamualaikum. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Ini saya bawa tamu-tamu kita nih, ada 2 tamunya. Yang ini namanya Mbak Mary. Mbak Mary ini Ustadz Ahmad Khan. Ya, saya Ahmad, Ibu. Ya, ini anaknya namanya Putri. Ya, Putri ya. Nah, ini saya datang ke sini ya berdasarkan laporan dari neneknya. Karena selama ini
ibu dan anak ini kerjanya di tempat hiburan malam. Jadi udah berapa lama nih ibu sama anaknya kerja di tempat hiburan malam? Udah berapa lama? Udah 2 tahun ya? Sama? Adik juga? Enggak, baru. Baru berapa lama? Setahun, mau setahun. Udah lama juga, setahun. Mau setahun. Astagfirullahaladzim ya. Ya nanti kita kasih pembekalan di rumah hijrah Bang Fadli. Saya ngelihat begini kurang begitu nyaman dipandang. Iya. Coba Santai tolong diantar ini biar ganti baju. Ya, dibawa ganti baju. Diantar ya. Ya. Astagfirullahaladzim Bang Fadli. Jadi ini anak ibu dua-duanya dia sama-sama kerja di tempat hiburan malam. Apa jangan-jangan anaknya juga diajakin sama ibunya kali? Saya nggak ngerti Ustadz, tapi kalau saya lihat justru anaknya ini mencontoh ibunya. Ya sudah kalau gitu nanti kita bicarain lagi deh. Ya, biar dia pada ganti baju dulu. Saya juga ganti baju dulu, Mas. Ya, Fadli. Assalamualaikum. Salam, saya lanjut ya. Ya, Ustaz. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sorry, Fadli. Maghrib bisa serakat ya, Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fadli. Ini Masya Allah ini kita udah bawa lagi nih. Mereka udah siap buat belajar nih di pelajaran yang pertama dari shock terapi yang diberikan Ustadz Ahmad kan nih. Jadi gini Ibu, kita ini masuk dalam proses shock terapi ya. Shock terapi ini kita belajar bagaimana tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina, karena sungguhnya perbuatan zina itu adalah jalan yang buruk dan perbuatan yang keji. Ya, jadi jangan sekali-kali mendekati perzinahan. Mendekati perzinahan aja nggak boleh. Perpegangan tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, apalagi sampai mencium atau memeluk yang bukan mahramnya, apalagi sampai melakukan perbuatan zina yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina apabila dia adalah melakukan zina muhsan, yaitu pezina yang memang dia sudah menikah, maka dia dihukumi dengan dirajam, dilempari batu sampai mati. Dilempari batu-batu kecil. Kenapa tidak langsung dilempari batu besar? Karena biar dia merasakan bagaimana siksanya, pedihnya, azab bagi orang yang berzina muhsan. Tapi bagi yang ghair muhsan, yang belum menikah, ya, yang masih perawan, dia melakukan perzinahan, maka ini bagi mereka hukumannya adalah dipecut dengan 100 kali pecutan. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih ya. Mengingat kejadian kemarin ini pada saat kita lagi ngejemput ibu, ini ada orang yang datang yang merasa ibu sebagai perebut suaminya karena ibu telah menerima uang dari suaminya. Nah ini sebenarnya jujur nih Bu nih, apa sih yang ibu lakuin nih sampai dengan orang ini datang ke rumah ibu dan marah-marah gitu? Ya emang suaminya datang ke tempat saya kerja. Ya mas kerjaan saya kayak gitu, ya udah saya rayu. Kerjanya apa sih Bu? Kafe, nemenin dia minum,
nemenin dia minum joget Iya. gitu. Terus berarti kalau nemenin minum joget berarti pegang-pegang dong sama dia. Iya sih, baik-baik. Terus pernah nggak ada sampai kejadian yang lebih dari itu, Bu? Ya pernah, saya dibawa ke hotel cuma sekali. Astagfirullahaladzim. Kalau maaf nih, kalau Putri sendiri apa yang dilakuin Putri? Saya kan nyontoin ibu. Saya ngikutin ibu. Maksudnya gimana? Saya nemenin tamu joget.